Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami akan menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang bisnis elektronik dan kerjasama global. Saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Muhammad Elni Firmansyah, saya sendiri, Galih Pratama, Kelvin Fitrian Adirama, Farid Raditya Maulana, Yusuf Sobirin, Dimas Arif Gunawan, dan Celia Elsa Alvaning Tias. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Galih Pratama. Proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Secara garis besar, kinerja sebuah proses perusahaan bisnis tergantung pada seberapa baik proses bisnis yang dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis sebuah perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau beroperasi lebih baik dari para pesaingnya. Namun juga akan menjadi beban jika cara kerja mereka ketinggalan zaman. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Nah, di sini sistem informasi mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau mencetak tagihan dan mengirim pesanan. Namun sekarang teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi informasi yang baru seringkali mengubah cara organisasi bisnis dalam bekerja dan mendukung model bisnis yang baru secara menyeluruh. Jenis-jenis sistem informasi ada dua. Yang pertama yaitu sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan, penjualan, pemesanan hotel, pengajian karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Yang kedua yaitu sistem untuk intelijen bisnis. Intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Yang pertama yaitu aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu perusahaan lebih fleksibel dan produktif serta mengintegrasikan kelompok-kelompok proses guna menciptakan pengelolaan sumber daya serta layanan pelanggan yang efisien. Yang kedua yaitu intranet dan extranet. Intranet adalah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawan saja. Sedangkan extranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi di perusahaan tersebut. E-business, e-commerce, dan e-government.
Bisnis elektronik mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. E-bisnis meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. E-bisnis juga meliputi perdagangan elektronik atau biasa disebut dengan e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut, seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. E-government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi, dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis, atau antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Kolaborasi dapat berlangsung singkat, selama beberapa menit, atau dalam jangka waktu yang lebih lama, bergantung dari pekerjaan dan hubungan di antara partisipan. Kolaborasi dapat bersifat satu orang dengan satu orang atau banyak orang dengan banyak orang. Kolaborasi dan kerjasama tim menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya karena berbagai alasan. Mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan bidang pekerjaan profesional, mengubah struktur organisasi perusahaan, mengubah ruang lingkup perusahaan, menitik beratkan pada inovasi, dan mengubah budaya kerja dan bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan bisnis jejaring sosial. Jejaring sosial adalah sebuah komunitas virtual yang di dalamnya terdapat interaksi. Interaksi yang dilakukan antara lain yaitu saling bertukar berbagai informasi, ide, pun hal yang lain, yaitu dengan cara online atau di dunia maya. Dengan panduan jejaring sosial, bisnis akan lebih mudah dalam bertransaksi sekaligus membuka peluang dengan mengembangkan usaha secara luas. Bisnis jejaring sosial menggunakan platform jejaring sosial yang meliputi seperti kayak Facebook, Twitter, dan perangkat hal yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam maupun luar perusahaan, guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Kunci utama dalam bisnis jejaring sosial adalah percakapan atau komunikasi. Selanjutnya di sini yaitu ada fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Departemen Sistem Informasi terdiri atas para spesialis seperti pemrogram, analisis sistem, dan manajer sistem informasi. Pemrogram adalah spesialis yang dilatih hal-hal teknis secara mendalam, yang menulis rangkaian perintah dalam suatu program untuk komputer. Analis sistem melambangkan hubungan utama antara kelompok sistem informasi dengan seluruh kelompok lainnya dalam perusahaan. Manajer sistem informasi adalah pemimpin dari tim pemrogram dan analisis, manajer proyek, manajer fasilitas, manajer telekomunikasi, ataupun spesialis database. Pengorganisasian fungsi sistem informasi. Terdapat banyak jenis organisasi bisnis dan terdapat banyak cara bagaimana fungsi teknologi informasi disusun dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar memiliki departemen sistem informasi yang tersendiri, yang diatur melalui cara-cara yang berbeda tergantung sifat dan kepentingan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.